Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Ya, untuk video kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya YouTuber Malaysia, yaitu Bang Rusli ya, yang beberapa belakangan ini kita lihat YouTuber ini banyak sekali peminatnya di Indonesia, dan memang pandangan-pandangan Bang Rusli ini sangat inspiratif sekali tentunya bagi warga negara Malaysia maupun juga bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, dalam video ini Bang Rusli ini mereaction satu buah video yang menurutnya adalah kiriman dari netizennya, itu mengenai tentang profesor Malaysia yang berceramah di Universitas Malang, yang kemudian menyinggung-nyinggung tentang bahasa Melayu yang kemudian akan terpengaruh juga ke dalam bahasa Indonesia. Dan menurut beliau, pernyataan dari YouTuber uh, dari Malaysia atau negaranya sendiri ini tentunya sangat tidak masuk akal atau tidak beralasan sama sekali, karena memang semestinya lah warga Malaysia sementara ini memikirkan bagaimana mempersatukan bangsa Malaysia, kemudian membuat satu bahasa yang bisa diterima oleh bangsa Malaysia, namun tidak lagi mengusik bahasa-bahasa bangsa lain termasuk juga bangsa Indonesia. Oke, untuk tidak berlama-lama, coba kita lihat video dari tayangan dari Bang Rusli. Silakan Anda ke channel Bang Rusli ya, kemudian juga like dan subscribe. Demikian juga dengan channel ini, channel Gerbang 7. Dan nanti pada akhir video saya akan memberikan satu tanggapan sedikit tentang uh, video yang ditayangkan oleh Bang Rusli. Oke, selamat mengikuti. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusli, YouTuber kesayangan Anda, YouTuber yang sering Anda doakan hal-hal yang baik setiap hari, YouTuber yang Anda sering mendoakan kesehatannya agar terus semangat menghasilkan konten-konten dan juga mereaksi video-video tentang Indonesia dan juga Malaysia, guys. Dan terima kasih kepada Anda yang terus hadir ke channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena memberikan video-video terbaik kepada saya untuk menambahkan wawasan saya, untuk saya kupas, untuk mendengar sendiri opini saya sekiranya ia berkaitan atau bersangkut paut tentang Malaysia dan juga Indonesia, guys. Karena saya bisa dikatakan ya, hidup di kedua-dua tempat ya, di Indonesia juga saya hidup, di Malaysia juga saya hidup. Jadi sekurang-kurangnya saya bukan cuma berpihak kepada satu saja Malaysia begitu, tapi saya juga mengetahui, belajar tentang Indonesia. Jadi apabila ada kasus saya bisa menetralkan, okay, ini yang harus dipercayai, yang ini yang harus biayai, dan ini kenyataannya, dan ini juga kenyataannya, yang ini yang harus kita belajar, ini yang harus kita belajar. Jadi sebab itulah kalau ada video-video yang mungkin kurang enak, saya itu santai aja, guys. Karena kalau benda itu benar, buat apa kita mau marah begitu? Ya, perbaiki aja, belajar aja kesilapannya gitu. Jadi di video kali ini saya mendapat satu video yang ada kirimkan kepada saya. Saya sebenarnya berat juga mau mereaksi video ini karena mungkin akan mengundang sesuatu yang kurang enak antara Malaysia dan juga Indonesia. Tapi saya harus mereaksi video ini untuk saya mendengar sendiri apa benar Profesor Malaysia ini membuat propaganda untuk usik bahasa Indonesia ketika berada di Malang, guys. Jadi saya juga penasaran nih, apa bentuk propaganda dan apa jenis usikan Profesor Malaysia ini terhadap bahasa Indonesia begitu. Jadi saya juga bisa belajar, namanya profesor ya, orang yang berilmu. Jadi kita sebagai orang yang mau belajar, kita juga mau mendengar kenyataan-kenyataan daripada seorang profesor itu seperti apa. Jadi biar kita ini tidak mendengar komentar-komentar yang mungkin nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Jadi setiap orang tuh ada dia punya opini-opini masing-masing. Jadi di video kali ini mungkin bisa menambahkan lagi cara pikir saya, pola pikir saya tentang Indonesia, tentang juga Malaysia, guys. Jadi sebelum itu, saya Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai. Buat Anda yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana Anda berada, semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa, guys. Dan kiraan 3, 2,
Satu. Profesor Malaysia sebar propaganda di Malang. Usik bahasa Indonesia. Jadi saya jadi penasaran nih, beritanya seperti apa? Sebelum membahas gerilya Malaysia di Malang, kita perlu menengok dulu sejarah. Menengok dulu sejarah, Kita oke. lihat apa yang terjadi pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 silam. Saat BPUPKI itu Muhammad apa? Yamin mendapat giliran berpidato. Muhammad Yamin. Pendapat Yamin yang kita soroti ini adalah menyangkut konsep Indonesia. Oke, konsep Yamin Indonesia. terang-terangan mengatakan bahwa Sriwijaya sebetulnya merupakan Indonesia ke-1. Oke. Sriwijaya. Ini sejarah ya. Adapun Majapahit adalah Indonesia kedua. Oh, Majapahit adalah Indonesia kedua. Sriwijaya Indonesia satu. Oke. Negara Republik yang akan didirikan saat itu, bagi Yamin adalah Indonesia ketiga. Indonesia ketiga. Jadi Itu dia punya Indonesia transisi. saat ini sebetulnya adalah Indonesia ketiga. Indonesia ketiga. Tentu saja, Sriwijaya, Majapahit, semua itu dalam Jakarta. tataran pemikiran, dalam tataran konsepsi. Adapun mengenai wilayah, Yamin mengusulkan wilayah Indonesia yang lebih luas dibanding sekarang. Bukan sekedar wilayah bekas jajahan Belanda, ia pun memasukkan Semenanjung Melayu. Wow, Tentu termasuk Malaysia pertimbangannya juga, adalah guys. faktor sejarah Sriwijaya dan Majapahit tadi. Ini Yang sejarah ya. ingin kami katakan adalah bahwa Indonesia atau Nusantara tidaklah terbentuk begitu saja, tapi melewati perjalanan sejarah yang berabad-abad. Perjalanan Bahkan sejarah sebelum bangsa. Majapahit berjaya, proses penyatuan Nusantara sudah dimulai pada zaman Singasari lewat ekspedisi Pamalayu. Mengapa kerajaan Raja Singasari Kartanegara melakukan menggelar ekspedisi ekspedisi para tersebut Malayu? pada tahun Pamalayu. 1275 Masehi. Kisah ini dimuat dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama. Melayu Dharma Raya Sumatera. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ekspedisi itu merupakan penundukan wilayah bumi Melayu. Tapi yang terjadi sebetulnya aksi damai karena tanpa pertumpahan darah. Oke, Tujuan aksi dari damai. ekspedisi itu adalah untuk memperluas kekuasaan Singasari, sekaligus membendung ancaman Mongol yang dipimpin Kubilai Han. Ini ada sejarahnya, guys. Pasukan Singasari bukan cuma menjaga Sumatera, saat itu juga sampai ke Pahang, Malaysia. So, sampai ke Kartanegara Pahang. pun menjalin kerjasama dengan Campa untuk mengantisipasi tentara Mongol. Itulah salah satu kisah upaya menyatukan Nusantara di zaman Singasari. Sejarah Nusantara. Kita tahu, proses penyatuan itu berlanjut di era Majapahit hingga era Indonesia modern sekarang. Bentuk negara atau kesatuan politik memang berubah. Tapi sebetulnya ada kesinambungan, terutama menyangkut budaya dan falsafah bermasyarakat di Nusantara. Buktinya konsep Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan di zaman Bhinneka Majapahit Tunggal diterapkan Ika. lagi di era Indonesia modern. Sekalipun begitu, proses membentuk Indonesia sebetulnya tidak mudah, bahkan berdarah-darah hingga benar-benar menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang kukuh hingga hari ini. Indonesia kan melalui perjuangan ya untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi sifat nasionalisnya itu beda dengan Malaysia. Dalam proses penyatuan nusa, bangsa dan bahasa itu, memang tidak semua mau berjuang dan bergabung dengan Indonesia. Misalnya saja Semenanjung Malaysia atau bekas wilayah Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Ketika Indonesia Ketika berwujud Indonesia kemerdekaan, Malaya memproklamasikan tidak mau serumpun kemerdekaan, dengan Indonesia. Malaya memilih Mereka berlindung memilih di bawah berlindung. Inggris. Tentu saja pilihan itu kita hormati. Tapi masalahnya, kini kaum Melayu asli dan palsu di ujung Medini sering gembar-gembor slogan serumpun. Pertanyaannya tentu saja, Masalahnya kenapa sekarang slogan itu tidak diteriakan pada zaman penjajahan dulu? Kenapa baru sekarang? kenapa baru Kenapa sekarang? saat itu kaum Melayu Malaysia tidak mau bersama-sama berjuang mengusir penjajah dari Nusantara? Kalau sekarang teriak serumpun, apalagi mau mengusik bahasa Indonesia, mengusik bangsa Indonesia, jelas tindakan yang menggelikan. Sebentar ya guys. Sebenarnya kalau saya pernah reaksi juga satu video tentang Ganyan ya, ada dua episode ya saya react di situ. Ya memang benar ya, kan waktu itu Presiden Soekarno kan dulu mengajak nih Perdana Menteri Malaysia pertama nih untuk
uh, membuat satu perjanjian dengan Filipina ya. Tapi waktu itu Perdana Menteri Malaysia yang pertama mengingkari ya, perjanjian itu. Sejarah yang saya baca. Jadi yang sebenarnya itu kurang tahu juga. Tapi itu yang saya nonton begitu. Yang saya dengar-dengar juga daripada orang-orang yang memiliki ilmu, sebenarnya kisahnya seperti itu. Akhirnya Malaysia mendapat kemerdekaan melalui rundingan dengan Inggris. Dan disitulah berlakunya kemarahan Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, karena pertamanya mereka itu kan tiga negara ini kan berjanji nih, Filipina, Malaysia, Malaya, dan juga Indonesia kan mau itulah berbincang kalau boleh tidak mau ada campur tangan Inggris begitu, berjuang begitu. Tapi Malaysia ingkar. Akhirnya dia mengikuti memasukkan campur tangan Inggris dalam pembentukan Malaysia. Jadi disitulah berlakunya sampai saat ini sejarah tuh berubah dan itulah yang berlaku. Jadi kalau memang apa yang dikatakan oleh Mimin tadi, kalau memang serumpun, kenapa bukan waktu perjanjian itu tidak mempertahankan dan menolak permintaan Inggris untuk memberikan kemerdekaan pada Malaysia melalui rundingan begitu? Kenapa sekarang baru mau serumpun balik? Kalau dulu kenapa tidak mempertahankan perjanjian dulu itu? Gitu maksudnya. Jadi ini yang terjadi. Orang-orang dulu guys punya geopolitik, cara berpolitik. Jadi kita sebagai anak Malaysia, anak Indonesia itu belajar daripada yang lalu dan perbaiki apa yang ada sekarang. Jadi apabila kita membawa hal yang lalu, membangkitkan hal yang lalu, mengatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia itu sudah berevolusi menjadi satu bahasa yang besar, bahasa pemersatu banyak suku di Indonesia, dan juga merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh banyak penutur di dunia. Menurut saya, Indonesia juga bisa mempersoalkan kasus yang dulu. Begitu, kalau Malaysia mau mempersoalkan tentang bahasa Melayu. Jadi biar fair begitu. Jadi menurut saya Malaysia harus move on dengan kemampuan bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu yang ada di Malaysia harus diperjuangkan oleh semua orang-orang ilmuwan yang ada di Malaysia. Jangan sibuk lah begitu. Maksudnya sini janganlah sibuk mau menguruskan, memelayukan bahasa Indonesia yang lagi sedang berkembang sekarang. Indonesia tuh sekarang tuh tidak memikirkan hal bahasa lagi. Mereka tuh tentang Indonesia tuh sekarang memikir tentang bagaimana menjadi ekonomi terkuat di dunia, kestabilan ekonomi, menyediakan peluang pekerjaan di Indonesia, menarik pelabur asing. Indonesia tuh ke situ sekarang, pembentukan ekonomi dunia begitu. Malaysia move on lah, jangan lagi mau mengungkit lagi bahasa Melayu, oke? Melayukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia di Indonesia. Sepatutnya melayukan dulu rakyat Malaysia. Melayukan dulu. Sekolah bina kuler yang ada di Malaysia itu pikir-pikirkanlah, adakah mau diteruskan ataupun bagaimana begitu. Kalau mau diteruskan, macam mana hasilnya sekarang yang sudah beberapa tahun sekolah bina kuler diperkenalkan di Malaysia? Apa kesannya? Apa impaknya kepada satu bangsa, satu bahasa? Berhasil atau tidak? Itu harus diperhitungkan, harus dipikirkan. Semoga bahasa Melayu di Malaysia makin diterima, makin digunakan dengan baik oleh semua rakyat Malaysia, walaupun dia berbeda suku. Selepas itu barulah fikirkan macam mana mau mengangkat bahasa Melayu di Malaysia itu menjadi bahasa yang lebih internasional. Okey? Jangan pikir dulu macam mana mau melayukan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya akarnya itu bahasa Indonesia itu daripada bahasa Melayu. Tapi disebabkan pelbagai suku yang ada di Indonesia, mereka harus mengubah, merevolusikan, mengembangkan bahasa Melayu itu menjadi satu bahasa yang pemersatu di Indonesia yang memiliki suku yang banyak. Okey? Jadi itulah yang berlaku. Sebab kalau bahasa Indonesia itu dia mencakupi semua suku. Kalau bahasa Melayu dia mewakili satu suku. Jadi tidak adil lah tu suku Jawa, suku yang ada di Papua, suku yang ada di lain. Tidak, macam kurang adil. Kerana mereka ada suku sendiri. Harus dimelayukan mereka. Jadi kurang adil lah. Itu pandangan pribadi saya yang bukanlah terlalu bodoh dalam berfikir begitu. Minta maaf cakap, tapi menurut saya kita hormati apapun yang berlaku di negara orang selagi mana dia tidak merugikan negara kita. Saya tetap cinta Malaysia, tapi saya juga harus
mengakui kemampuan Indonesia. Luar biasa. Lanjut. Kaum Melayu Malaysia seperti kebingungan mencari identitas. Padahal konsep bangsa Indonesia dengan jelas beda dengan Melayu Malaysia. Dalam soal bahasa, pemerintah pun sudah menyatakan sikap menolak bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Upaya propaganda itu, misalnya dilakukan seorang profesor Malaysia dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Malang 3 bulan lalu. Gunalah bahasa Nusantara, janganlah guna bahasa Kota Melayu. ini adalah markas Singasari yang mencoba menyatukan Nusantara di era Kertanegara. Bahasa Nusantara pun berikut ini keren juga cuplikan ya. video ucapan Profesor Malaysia itu. Ataupun bahasa ASEAN begitu. Di rumpun Melayu dia tak ada Indonesia, tak ada Malaysia, tak ada Brunei. Okey, di rumpun itulah Melayu. dikatakan kesepakatan yang dikatakan rumpun Melayu. Kalau tak mau sebut Melayu pun rumpun Nusantara. Rumpun Kalau Nusantara. nak baik pun rumpun Melayu Nusantara. Ini Melayu konseptual Nusantara. saya sebagai scholar akan Scholar. luaskan konsep ini. Saya tidak boleh kata rumpun Indonesia kerana dia ramai, rumpun Malaysia, rumpun Brunei, tak boleh. Sebab kalau kita pergi seluruh rumpun Melayu, baik di Kemboja, baik di Thailand, baik di Brunei, semua mengakui Melayu. Melayu. Sebab itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Itu bangga. Bahasa Melayu mana? Di Kemboja. Bahasa Melayu di Vietnam. Bahasa Melayu di Thailand. Bahasa Melayu di Brunei. Dan Malaysia. Dan Indonesia. Ini geoculture. Ini kena asas. Jangan sentrik-sentrik yang sempit. Yang menghancurkan keserumpunan kita. Ya sempit Aku kurang setuju lah sedikit. Okey, terima kasih kerana memberikan video ini kepada saya. Saya sebenarnya berfikiran aneh-aneh guys sewaktu mereaksi video ini. Takut kalau saya tersalah cakap, tersalah berat sebelah begitu. Tapi apa yang saya boleh bisa katakan di sini, contohlah macam Profesor Malaysia tadi bilang, Melayu Thailand, Melayu Kemboja, Melayu Brunei. Tapi kan di negara Thailand itu kan tidak semuanya Melayu begitu. Takkan kita mau melayukan semuanya Thailand itu, sedangkan Thailand ada bahasa Thailand begitu. Kalau Kemboja tuh ada beberapa tempat itu memang Melayu di situ. Takkan kita mau melayukan satu Kemboja itu. Sama seperti Indonesia. Indonesia itu tidak semuanya Melayu. Tidak semuanya Melayu. Okey? Hanya beberapa suku daripada ratusan suku itu ada Melayu. Jadi bagaimana mahu menghormati suku-suku yang ada di situ? Kembali lagi kepada slogan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana bersatu dengan satu bahasa walaupun kita berbeda-beda begitu. Nah, jadi Indonesia itu harus pintarnya Indonesia itu mengakui bahasa itu adalah akarnya daripada bahasa Melayu, tapi dibrandingkan menjadi bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh semua suku yang ada di Indonesia. Berbeda dengan di Malaysia. Kenapa suku-suku yang lain masih kental dari segi suku mereka? Karena Melayu itu, apabila mereka itu suku India, bahasa Cina, semestinya mereka itu tidak mau dimelayukan begitu. Nah, kalau dijadikan mereka itu adalah disatukan mereka adalah sebagai satu bumbung bahasa Malaysia. Di dalam bahasa Malaysia itu ada suku Melayu, ada suku India, ada suku Tamil dan juga Sabah Sarawak. Barulah bisa bersatu seperti mana Indonesia lakukan Bhinneka Tunggal Ika begitu. Jadi itu kesilapan yang menurut saya yang saya pikirkan ya. Jadi kembali lagi kepada Malaysia. Kalau rasanya itu yang terbaik, teruskan. Semoga Malaysiaku tercinta. Baik, itu saudara satu dari pernyataan Bang Rusli, seorang YouTuber dari Sabah, Malaysia ya. Dan dari penjelasannya kita semua sudah cukup mengerti. Saya tidak akan terlalu banyak mengomentari dari apa yang dikatakan Bang Rusli tadi. Memang betul bahwa bahasa Indonesia sekarang adalah merupakan suatu bahasa pemersatu dari bangsa Indonesia sejak tahun 1945 dan 1928. Jadi tidak ada lagi bangsa-bangsa lain yang coba-coba
utak-atik daripada bahasa Indonesia, karena itu akan menimbulkan ketegangan antara kedua negara, baik Malaysia maupun Indonesia. Dan kenapa memang bahasa Indonesia dipilih dengan nama Indonesia? Karena kalau memang tadi dikatakan dengan bahasa Melayu, tentunya Indonesia tidak akan pernah bersatu, dan barangkali juga Indonesia sulit untuk mencapai suatu kemerdekaannya. Tetapi dengan menyatakan bahwa bahasa ini adalah bahasa Indonesia, dan kita bangsa Indonesia juga mengakui bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tetapi tidak kita harus menonjolkan Melayunya, tapi yang kita tonjolkan adalah Indonesianya, sehingga masyarakat Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke yang bermacam-macam suku itu bisa menerima. Dan alhamdulillah bahasa Indonesia sampai sekarang ini kokoh menjadi suatu bangsa atau bahasa persatuan dari segenap tumpah darah masyarakat Indonesia. Nah, apa yang dikatakan Bung Rusdi tadi mengenai sebaiknya Malaysia mulai berpikir, ya, sebaiknya Malaysia mulai merubah atau membenahi apa yang terjadi masalah di dalam negerinya sendiri, terutama dalam bahasa. Dari berbagai etnis bahasa yang ada di Malaysia ini, masing-masing didominasi oleh para etnis tersebut, seperti halnya Melayu. Ya, hanya ada sebagian suku Melayu yang berbahasa Melayu, kemudian ada sebagian warga Cina yang berbahasa Cina, kemudian ada juga orang-orang India yang berbahasa India, orang Bangladesh yang berbahasa Bangladesh. Jadi Malaysia ini harus memperkokoh itu dulu di dalam negerinya. Buatlah satu bahasa, rombaklah sistem dari kerajaan Malaysia ini, tentunya dengan mempersatukan bangsa yang ada di Malaysia menjadi bangsa Malaysia dan bahasa Malaysia. Jadi mereka pun tidak harus menggunakan bahasa Melayu lagi. Mungkin kalau orang-orang Malaysia atau para tokoh-tokoh seperti profesor yang tadi di Malang itu menyatakan bahwa bahasa Melayu mungkin tidak akan pernah bisa terwujud juga apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Malaysia. Jadi kalau memangnya bahasanya bahasa Malaysia, tetapi itu berakar dari bahasa Melayu, itu disilahkan aja. Mungkin orang-orang China, orang India, kemudian orang Bangladesh yang ada di Malaysia mungkin juga akan mau menerimanya. Tetapi kalau memang harus bahasanya bahasa Melayu, saya yakin tidak akan pernah terwujud. Apalagi Malaysia mengajak Indonesia untuk memelayukan Indonesia. Ini sama sekali tidak akan pernah terwujud, karena memang kitalah sebagai pengguna bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu terbesar ya saat ini, sampai hampir 300 juta jiwa. Jadi saya respon tentang Bang Rusli, meskipun mereka ini YouTuber yang bukan dari Indonesia, dari negara Malaysia, tetapi ilmu-ilmunya atau pendapat-pendapatnya ini patut untuk kita contoh. Baik, itu saja kira-kira. Bila mana ada pendapat lain, silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga Anda kunjungi channelnya Bang Rusdi. Demikian juga dengan channel Gerbang 7 Tangsel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.